Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Putra. NIM 2112401203. Di sini saya akan membuat sebuah database, yaitu database mengenai peminjaman buku di sekolah. Sebelum itu kita disclaimer. Seandainya nanti kalau ada kesalahan atau mungkin tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membuat sebuah database, MongoDB itu apa? Di sini MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL yang cukup populer digunakan dalam pengembangan website. Berbeda dengan database jenis SQL yang menyimpan data menggunakan relasi tabel, MongoDB menggunakan dokumen dengan format JSON. Hal inilah yang dianggap membuat pengelolaan data menggunakan MongoDB lebih baik. Alhasil, banyak perusahaan besar seperti Adobe, Google, dan eBay yang menggunakannya. Sistem database ini menggunakan beberapa komponen penting, yaitu seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama ada database, merupakan wadah dengan struktur penyimpanan yang disebut collection. Yang kedua, collection, merupakan tempat kumpulan informasi data yang berbentuk dokumen. Collection dipadankan seperti tabel-tabel yang berisi data pada database SQL. Dokumen merupakan satuan unit terkecil dalam MongoDB. Sebagai satuan terkecil, dokumen akan berisi baris-baris data tanpa skema tertentu, tapi berupa struktur pasangan key value. Key yang digunakan untuk melacak objek dengan value nilai yang bervariasi, seperti data angka, string, atau objek kompleks lainnya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu di sini ada nama pertama atau first name, yang kedua ada last name, yaitu nama terakhir, nama belakang, ada juga alamat dan bukti. Dengan format dokumen tersebut, MongoDB mampu menampung data yang lebih bervariasi dan kompleks. Selain itu, Anda juga bisa melakukan scale out database untuk meningkatkan kapasitas data tanpa mengganggu performa server. MongoDB itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertama yaitu performa lebih cepat. MongoDB menawarkan performa database yang lebih cepat dibandingkan database jenis SQL. Database ini menggunakan dokumen dengan format JSON yang lebih ringan. Tak hanya itu, database ini juga didukung oleh memcache yang mampu menyimpan data dalam skala memori besar. Yang kedua, ada pengelolaan database lebih mudah. Pengelolaan database melalui MongoDB akan jauh lebih simpel dan mudah, sebab tidak memerlukan struktur tabel yang akan semakin rumit seiring bertambahnya data. MongoDB akan secara otomatis membuat struktur tabel ketika Anda menginput data. Selain itu, database ini juga terintegrasi dengan JavaScript yang tentu cukup familiar bagi developer. Jadi, developer tak perlu mempelajari bahasa pemrograman baru, seperti SQL untuk mengelola database. Yang ketiga adalah mampu menampung banyak data yang bervariasi. MongoDB mampu menampung lebih banyak data kompleks karena menggunakan skema tabel yang dinamis atau dynamic schema. Dengan skema data tersebut, database ini bisa menyimpan data yang lebih variasi, mulai dari data struktur hingga tidak struktur. Data atau struktur merupakan data yang informasinya mudah didapatkan langsung di database, seperti data karyawan dan penjualan. Sedangkan data yang tidak berstruktur memerlukan analisis untuk mendapatkan nilainya, seperti data berformat foto, video, teks, dan suara di website. Yang keempat adalah bisa mengelola query lebih baik. MongoDB adalah database yang memiliki kemampuan untuk menangani query. Selain itu, akses terhadap data juga mudah dilakukan sehingga Anda dapat melihat hasil suatu data yang rumit atau tak terstruktur dengan tepat.
Katakanlah Anda ingin melihat data dari hasil komentar blog Anda. Anda tinggal jalankan perintah untuk menyampaikan data tersebut untuk mendapatkan data yang Anda inginkan. Yang kelima, memiliki kemampuan skalabilitas sesuai kebutuhan. Sebagai jenis database NoSQL, MongoDB memiliki kemampuan untuk melakukan scale out. Artinya, jika kebutuhan data meningkat, Anda bisa menambah beberapa server cloud untuk memperbesar kapasitas database Anda. Ini tentu berbeda dengan jenis SQL yang mengharuskan Anda melakukan scale up dengan membeli hardware baru dengan spesifikasi lebih tinggi. Dengan kemampuan tersebut, Anda jadi bisa menjalankan program big data untuk bisnis Anda. Lonjakan data yang besar pun dapat diatasi dengan berbaginya ke beberapa server cloud yang telah Anda tambahkan. Yang keenam, dapat memperbarui skema data tanpa downtime. Kalau di database lain, website atau aplikasi yang harus dalam kondisi tidak diakses saat Anda memperbarui struktur data. Nah, di MongoDB, Anda tidak perlu mengalami downtime saat perubahan itu dilakukan. Karena database ini didesain untuk bisa tetap diakses ketika pembaruan skema dan struktur data dilakukan. Jadi, akan lebih kecil gangguan pada aplikasi atau website selama proses pembaruan skema data. Yang terakhir adalah bisa digunakan secara gratis. MongoDB adalah software sistem database yang bisa Anda gunakan gratis, baik untuk pengguna Windows, Linux, atau macOS. Oke, setelah sedikit penjelasan mengenai apa itu MongoDB. Lebih jelasnya nanti linknya bisa saya taruh di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita buka dulu CMD-nya. Setelah itu di sini kita ketik Mongo. Karena di sini saya pakai Mongo di versi lama, kalau nggak salah versi 3.6 kalau nggak. Oke, setelah itu kita buka CMD lagi. Ini kita ketik Mongo. Nah, jika ada tanda seperti ini, itu berarti Mongo itu sudah bisa digunakan. Nah, oke, lanjut. Kita di sini sudah membuat version bersama. Setelah itu kita buat dokumen dalam version siswa. Di sini saya pakai metode insert. Nama koleksinya yaitu siswa. Lagi dan collection itu biasanya ada, kalau nggak salah ada NIS. Ini saya ambil dari sekolah SD. Ada NIS, kalau nggak salah ada NIS, nama siswa, alamat siswa, terus ada kelas, lalu kita buka NIS format, katakanlah
katakanlah 140.156. Setelah itu kita buat lagi nama satu setelah salah kelas sebenarnya di sini saya pakai metode insert. Karena di metode insert itu ada macam, yaitu insert one dan insert many. Kalau metode insert itu bisa menambahkan satu atau banyak lebih satu dokumen. Kalau insert one itu cuma bisa menambahkan satu dokumen saja. Sedangkan kalau insert many itu bisa menambahkan lebih dari satu atau banyak dokumen. Nah, setelah itu kalau kita ingin lihat daftar dokumen yang tersimpan dalam flash, kita pakai metode find. Nah, di sini teman ini ada NIS, ada 140.156, dan ada nama, alamat, kelas, dan jenis kelamin. Tapi kalau pengen tampilan dokumen ini pun rapi, kayak ini kan nggak rapi, kelihatannya kayak nggak rapi. Kita coba pakai not one, tambahkan. Nah, ini terlihat rapi. Nanti kita coba cek di database.
Oke, jadi inilah tampilan dokumen yang telah saya. Ini ada 4 dokumen. Dan selanjutnya jika kita ingin mengubah sebuah dokumen, contohnya di sini namanya kayak kurang lengkap atau mungkin ada yang kurang, kita bisa pakai metode update. Ini saya dengan menggunakan metode update. Ini saya contohnya pengen mengubah nama menjadi nama lengkap. Bisa dilihat di sini yang tadi awalnya namanya Awana berubah menjadi Awana W. Dan selanjutnya jika kita pengen menghapus sebuah dokumen, kita bisa menggunakan metode remove. Ini saya pengen menghapus sebuah mahasiswa yang bernama Rita. Ini setelah menggunakan metode remove, ini yang terlihat di sini ada dokumen yang tadinya dokumen ada 4, sekarang cuma terlihat di dokumen karena dokumen yang nama siswa Rita tadi sudah dihapus. Inilah tampilan akhir dari beberapa collection yang saya buat tadi, ya. Ada collection siswa dan collection akan. Nah, itu tadi video mengenai cara membuat database dengan menggunakan metode MongoDB. Seandainya kalau ada kata-kata yang kurang atau mungkin penjelasan tadi terlalu panjang, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.